Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu tentang analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan Aerostreet. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Suki Marani, sebagai moderator, Zal Aulia Hamdi, dan Revo Prasetri. Pembahasannya itu ada 4. Yang pertama, objek studi. Yang kedua, analisis siklus akuntansi. Yang ketiga, pemodelan sistem. Dan yang keempat, itu analisis kelebihan dan kelemahan. Objek studi itu akan dibacakan oleh Razak. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk objek studinya, kami mengambil PT Adco Pakismas atau biasa dikenal dengan Aero Street yang beralamat dengan Jalan Pakis Daleman, kilometer 4, Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan kode pos 57473. Untuk struktur organisasinya ada dari direktur utama atau ownernya yaitu Aditya Kae Sariko atau biasa dipanggil Riko. Terus ada dari manajemen senior dan manajemen divisinya yang bisa kita lihat dari sini. Terus untuk bidang usahanya, Aero ini berjalan di bidang manufaktur dan retail, yang mana produk atau jasa utamanya itu pembuatan sepatu. Dari sistem informasi yang digunakan, ada itu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, terus ada e-commerce platform integration, terus ada sistem HR dan payroll, ada business intelligence dan reporting, terus ada sistem keuangan dan akuntansi, dan yang terakhir ada komunikasi dan kolaborasi digital. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Razak. Selanjutnya itu analisis siklus akuntansi yang akan dibacakan oleh Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis siklus akuntansi, yang dimana kita akan lihat dari sisi aktor dan proses yang terlibat, yaitu ada pembeli, ada penjual, dan ada toko tempat sepatu mengecek ketersediaan. Selanjutnya kita lihat dari sisi aliran transaksi. Untuk aliran transaksi tersebut bakalan lebih lengkap lagi berdasarkan saya akan menjelaskan di uh, pemodelan tersebut nanti. Akan bakalan ada gambar atau visualisasi yang akan dijelaskan nantinya. Next, kita akan membahas tentang teknologi atau sistem yang digunakan. Yang pertama, platform toko online. Biasanya itu seperti ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya juga. Ada sistem informasi manajemen, yaitu bakalan mengecek ataupun proses pesanan. Selanjutnya ada sistem inventaris, yaitu ketersediaan barang. Dan juga ada sistem pembayaran digital, yaitu ada seperti GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Dan juga ada sistem pengiriman ataupun logistik, yaitu ada Gen E, Gen T, dan secepat, serta dan lain-lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem, yaitu dari revenue cycle ataupun siklus pendapatan pada Aerostreet. Yang pertama, pembeli bakal membuat pesanan, yaitu setelah membuat pesanan, sistem bakal menginformasikan kepada penjual bahwa ada yang membeli pesanan. Setelah melakukan itu, penjual bakal mengecek bahwa ada pembeli yang bakalan beli dengan cara mengecek stok pesanan. Apabila ada stok maka akan dilanjutkan, dan juga apabila tidak ada stok maka akan dibatalkan. Setelah itu penjual juga akan bakal memberikan rincian kepada pembeli bakalan apakah ada stok atau tidak. Jika ada stok, pembeli juga dapat melihat bahwa ada stok atau tidak. Setelah itu pembeli juga dapat melakukan edit pesanan, yaitu uh, ada bakal ada edit pesanan ataupun tidak. Apabila tidak ada edit pesanan, maka ini ada dua, yaitu ada pembatalan ataupun ada pun tidak pembatalan. Uh, Apabila tidak ada pembatalan, maka pembeli bakalan mengkonfirmasi bahwa pesanan tidak sesuai dengan apapun yang mengonfirmasi pesanan apa yang sesuai. Setelah itu, setelah adanya konfirmasi, penjual juga bakalan mengirimkan informasi tentang rincian pembayaran. Rincian pembayaran akan dikirim kepada pihak pembeli, dan pembeli serta bakalan melakukan rincian
pembayaran. Setelah pembeli melakukan rincian pembayaran, pembeli akan sistem bakalan memberikan kepada penjual bahwa setelah melakukan rincian pembayaran, setelah dikirim bahwa pembayaran telah diterima, maka penjual bakalan mengirim mengirim pesanan yang telah dibuatkan oleh pembeli tersebut. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Devo. Selanjutnya analisis kelebihan dan kekurangan itu akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, efisiensi proses. Kelebihannya yaitu integrasi multi-channel atau otomatisasi pencatatan transaksi dari berbagai platform penjualan. Yang kedua itu sistem produksi yang terorganisir atau pengendalian biaya produksi yang efektif dengan kapasitas. Selanjutnya itu ada kelemahan. Kelemahannya yaitu kompleksitas integrasi seperti risiko kesalahan dalam sinkronisasi data antar platform dan penyesuaian terhadap pertumbuhan cepat seperti sistem akuntansi mungkin belum sepenuhnya adaptif terhadap pertumbuhan bisnis. Yang kedua itu keandalan sistem informasi, kelebihannya transparansi data seperti kemampuan tracking produk dari produksi hingga penjualan yang transparan. Selanjutnya itu ada akurasi pencatatan sistem barcode dan RFID untuk mengurangi human error. Kelemahannya yaitu ketergantungan teknologi, seperti risiko kehilangan data jika terjadi sistem failure. Yang kedua, standarisasi proses, seperti potensi inkonsistensi dalam penerapan prosedur akuntansi. Yang ketiga, risiko kesalahan atau fraud. Kelebihannya yaitu sistem kontrol otomatis, pembatasan akses berdasarkan level authorization audit, yang lengkap untuk setiap transaksi. Yang kedua, monitoring real time seperti deteksi anomali dalam pola transaksi. Kelemahannya yaitu risiko cyber security seperti ancaman hacking dan data breach. Yang kedua, human error dalam sistem digital seperti kesalahan input data yang dapat terreplikasi secara massal. Yang keempat, kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kelebihannya yaitu segregation of duties, terdapat pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset. Yang kedua, proper documentation, sistem dokumentasi elektronik yang lebih terstruktur. Kelemahannya yaitu implementasi konsistensi yang mana terdapat potensi gap antara polisi dan implementasi di lapangan. Atau adaptasi terhadap standar, kemungkinan sistem yang belum sepenuhnya komplit dengan standar akuntansi terbaru. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu penguatan sistem informasi. Yang kedua, peningkatan SDM. Yang ketiga, penguatan internal kontrol. Dan yang keempat itu standarisasi proses. Kesimpulannya adalah proyek akhir ini membahas keberhasilan PT Adco Pakis Mas atau Aerostreet dalam menerapkan sistem informasi akuntansi terintegrasi, terutama dalam siklus pendapatan. Perusahaan memanfaatkan berbagai teknologi seperti ERP, sistem inventory, e-commerce, dan payment gateway untuk meningkatkan otomatisasi, akurasi data, dan efisiensi operasional. Sistem ini memiliki kelebihan seperti integrasi lintas fungsi, transparansi, pengendalian internal yang kuat, dan responsivitas laporan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi ketergantungan pada teknologi, kompleksitas integrasi, risiko keamanan cyber, dan inkonsistensi pengendalian internal. Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan sistem, peningkatan SDM, penguatan kontrol internal, dan standarisasi prosedur untuk mendukung keberlanjutan sistem informasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.